Salah satu alasan ketika ditegur itu ada yang mengatakan begini, karena ada pihak-pihak yang membeli sampai ratusan bungkus tidak bayar. Baik, saya tampung dulu ya. Ratusan, hanya ratusan, yang ribuannya kemana? Kan yang bayar itu kan gitu. Itu bukan alasan, itu alasan yang dibuat-buat dan mengada-ada. Kembali kepada ketegasan. Seharusnya kalau itu sudah diatur dengan tipping box dan sudah ada kesepakatan untuk terus mengaktifkan tipping box, kemudian tipping box itu mati, ketika didatangi alasannya rusak, diperbaiki, rusak lagi, itu berarti sudah ada kesengajaan, kan gitu indikasi. Berikanlah surat teguran. Itu yang diharapkan. Ya, teguran. Kemudian kalau tetap itu sudah ada indikasi nakal, tanda kutip itu, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Alim Haris di acara Sansan Pemirsa. Sudah setengah bulan Kabupaten Bangkalan dipimpin oleh PJ Pak Arief. Ya, sudah setengah bulanan. Lebih lah. Sebelum itu ada banyak catatan dari aktivis, termasuk dari aktivis PA GMNI Bapak Dasuki, dan yang satu adalah Bapak Risam ya. Ada 6 kalau Pak Risam catatannya, ada 6 kalau nggak salah. Saya setelah setengah bulan bekerja di Kabupaten Bangkalan, apa sebetulnya respon dari Pak Risam? Apakah catatan-catatan itu bisa betul-betul terurai dan nuhub yang sebelumnya diberikan signal oleh Pak Risam apa masih hidup, apa sudah mati atau meredup gitu ya. Setelah melihat bagaimana pola kerja dari Pak PJ Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Catatan kemarin kan sudah dijelaskan Pak Rizal. Ya. Dan di situ saya menangkap gitu ya, asalkan bukan orang Bangkalan kriterianya. Yang kedua, dia akan menjadi betul-betul menjadi bupati, tidak ada bupati-bupati yang lain. Setelah memperhatikan, melihat, mengikuti perkembangan selama setengah bulanan ya, setengah bulan kerja, pola kerja Pak PJ ini bagaimana Pak Rizal? Sudah redupkah nyukup itu? Waktu 2 atau 3 minggu ini sebetulnya belum bisa saya nilai kan ya. Cuman paling tidak dari performa awal ini sudah mungkin bisa. Artinya ya sesuai dengan feeling saya ya. Feeling ya, bukan data ya? Bukan, ini feeling. Karena nalar aja. Masih setengah bulan. Ya, jadi feeling saya bahwa nampaknya bupati ini ada harapan. Ada harapan tidak dikendalikan oleh tanda kutip bupati-bupati lain di Bangkalan kan gitu. Jadi dia benar-benar jadi bupati dan mudah-mudahan begitu. Nah, kalau untuk kinerja ya belum ada apa-apanya. Artinya sekarang yang ditunjukkan oleh OPD mungkin baru 1 kali rakor bupati, mungkin 2 kali dengan hari Senin kemarin, 2 kali ya nampak OPD itu bekerja, tapi itu hanya seolah-olah supaya tampak kerja saja, karena bupati ini PJ ini bupati lah, bukan PJ ini bupati ini menegur kan ya, memberikan teguran kemana saja kalian kan begitu. Ya. Kalau seperti ini ya mereka hanya sekedar mau menunjukkan bahwa ini saya apaan gitu. Kelihatan bersih-bersih jalan itu aja. Artinya Pak Rizal melihat, memperhatikan dari salah satunya dari podcast yang saya dengan Pak PJ bahwa setelah melakukan rakor dan macamnya memberikan sebuah video di depan para OPD, ini kemana saja kalian selama ini gitu. Ya. Dari situ Pak Rizal melihat ada komitmen untuk perbaikan ya Pak. Ya, komitmen dari PJ. Nah, tapi OPD-nya mendukung atau tidak, wallahu a'lam kan gitu. Masih ada pesimis juga ya? Ya, jadi ada informasi dari salah satu OPD ke kami sebagai aktivis bahwa Pak PJ ini sudah melakukan rakor, bahkan katanya ditelepon KPK gitu kan ya. Ditelepon KPK, dalam rakor itu keras dan tegas. Itu biasa. Awalnya gitu. Iya biasa, itu biasa.
hanya untuk menunjukkan saja bahwa ini Artinya Pak Rizal ingin mengatakan untuk hari ini hanya setengah bulan ini tidak bisa tidak untuk bisa, menyimpulkan itu ya? tidak bisa. Kalau hanya keras dari awal itu banyak. Iya, biasa itu. Banyak semua pimpinan ketika baru menjabat, bahkan sebelum atau baru menjabat, semua begitu. Begitu Kita ya. akan, Gayanya gitu kita akan setelah tahu kondisinya itu tidak mungkin, biasanya mundur teratur kan gitu. Jangan salah, ini Bangkalan ini, kota 1000 parkir, kota 1000 bupati. Kalau saya melihat dari akun TikTok Bangkalan Estok, waktu itu satu minggu pertama gitu ya, dia sudah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait dengan urusan bagaimana sampah ini mau diselesaikan. Ya, itu bagaimana Pak Aris? Nampaknya kalau sekarang itu masih angan-angan, masih angan-angan, karena itu mau diapakan sampahnya kan. Persoalan utamanya di sini kan TPS, TPS-nya mana? Sementara masih sewa. Kemudian PJ ngomong di akun Pak Aliman di TikTok atau manapun soal PKL. Ya sampai sekarang buktinya nggak ada apa-apa. PKL ya? PKL tetap nggak tertib, ya tetap nggak ada. Belum ya? Nggak ada. Saya tidak akan ngomong belum. Sebelum bisa dibuktikan itu ada, saya tetap ngomong tidak ada. Kalau urusan PKL sebetulnya bukan termasuk dari 6 catatannya Pak Arisan sebetulnya. Bukan, tapi itu kan bagian juga, itu kan sampah parkir kan di situ semua, terintegrasi di situ semua dari PKL. Penertiban PKL itu adalah yang disampaikan oleh PJ sendiri, bukan catatan saya. Hasil dari pengamatan Pak PJ sendiri. Iya, harusnya itu yang justru jadi prioritas kan gitu. Dan sampai detik ini masih belum. Nggak ada penertiban. Gitu. Yang masalah pajak Pak Rizal. Apalagi pajak sampai sekarang ini. Sudah dikumpulkan perusahaannya kemarin. Itu OPD sibuk menutupi dan cari alasan. Oh, iya. Iyalah. Nggak ada. Buktinya apa? Taping box masih mati, pajak masih segitu-segitu. Nah, kemarin itu yang sempat ditulis di salah satu media itu masih 50% dari target. Ya. Pak Rizal kan sempat bicara waktu itu targetnya itu pun masalah. Gitu kan? Masalah dan bukan pemenuhan dari target yang disepakati oleh Dewan hari ini. Iya. Penentuan targetnya pun bermasalah gitu Pak Rizal. Baik, kita bicara soal pajak restoran. Pemda ini kalah dengan Rumah Advokasi Rakyat. Kok bisa begitu? Rumah Advokasi Rakyat bergerak, unjuk rasa, melakukan audiensi, melakukan gugatan ke beberapa rumah makan, melaporkan 5 rumah makan ke Kejaksaan atas penggelapan pajak. Kita menghasilkan waktu itu 250 juta per bulan dari Sinjai, kan gitu. Berapa puluh juta dari Rizky, berapa sekian juta dari Luman. Itu banyak, sekarang turun Per bulan. iya, dan itu kami sudah sampaikan kepada PLT Bupati, Pak Bahasa waktu itu Bupati ya, belum Bupati dan Wakil Bupati, bahwa ini orang OPD yang menghitung penarikan pajak ini orang-orang siapa? Ini kok bodoh semua hitungannya. Dalam perda kan disebutkan bahwa restoran yang ditarik pajak restoran itu ya, itu yang penghasilannya 150.000 per hari. Ya, sekarang kita bodoh-bodohan aja. Kalau 150.000 per hari berarti per bulannya berapa? 4,5 juta. Ya, berarti pajak 10%-nya adalah 450.000 kan gitu. Kenapa ada yang bayar 200.000 diterima, 300.000 diterima? Ini kan sudah minimal. Kalau yang besar? Seharusnya kan minimal. Kalau yang kecil-kecil itu saya masih Oh bisa bukan, memahami. ini saya ambil data restoran yang dicatat oleh Pemda bahwa ini kategori restoran. Kenapa ada restoran yang diterima ketika membayar per bulannya 200.000? Padahal Perda sendiri menyatakan bahwa pajak minimal seharusnya per bulan 450.000. Jadi apa? Yang lemah di sini, yang tidak tegas ini apa? Pemda. Kalau bicara masalah pemungutan pajak itu dalam sistem ada 3. Salah satu, kalau ke restoran itu masuk dalam sistem masuk dalam sistem self assessment namanya. Dia ngitung sendiri. Wajib pajak ngitung sendiri. Iya, wajib pajak ngitung sendiri. Tapi secara kasat mata, waktu itu bahkan Bapenda mengatakan itu sudah melakukan penghitungan manual. Itu kan saya berdasarkan penghitungan manual mereka, kan gitu. Tapi Pemda dalam konteks ini memang mempunyai hak untuk melakukan perbandingan ya. Bisa saja self assessment itu
tidak menghitung yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Dan Pemda punya hak untuk melakukan hitungan bandingan dan bisa ditagih. Ya, kita sudah melakukan hitungan yang manual yang dihitung itu hanya hitung kepala. Padahal satu kepala bisa makan yang bayar di kasir. Padahal satu kepala itu bisa saja dia nraktir 10 orang. Bisa dia bungkus 10-an gitu. Itu tidak dihitung padahal. Itu ketemunya itu bisa sampai 400 juta. Itu hasil keputusan bukan hasil dari checking yang dilakukan oleh Bapenda sendiri bersama pihak kejaksaan, Satpol PP dan lain-lain. Artinya laporannya Pak Rizal waktu itu ada tindak lanjut dari kejaksaan gitu ya? Ada. Dan di waktu itu ada 250. Dari Sinja 250 Ternyata juta. setelah dilihat hari ini 30. Dari mana kok bisa Pak Rizal turun? belum menanyakan itu, dari mana kok bisa berubah? Iya, kenapa kok bisa berubah? Apakah Pemda tidak menghargai hasil dari kerja dari kejaksaan atas lapornya Pak Rizal atau bagaimana? Enggak. Pemda ini jangan-jangan terlibat dalam penggelapan pajak ini. Itu. Jadi ketika di demo mereka benar kan gitu, bekerja seolah-olah bekerja. Ketika tidak di demo, tidak ada audiensi, tidak ada yang mengintip terus, mau ngawasi terus, kita kembali ke dulu lagi kan gitu aja. Itu catatannya Pak Rizal karena Pak Rizal memang dalam urusan masalah pemungutan pajak sampai melakukan gugatan ke kejaksaan dan hasilnya semacam itu. Hari ini setelah 250 hasil kesepakatan dan kerja di kejaksaan itu hari ini turun ke 30. Iya. Pak Rizal mensinyalir jangan-jangan Pemda itu juga terlibat. Iya, karena ada pembiaran di sini. Pak PJ sempat bilang begini loh Pak Rizal. Karena sekarang bicara masalah Pak PJ ya. Pak PJ sempat bilang, ini bukan bocor, ini tidak terserap. Tidak terserap. Tidak terserap. Dan Artinya wajib pajak tidak membayar maksud saya. wajib pajak itu sekarang nanya, wajib pajak ini pembeli atau pemilik restoran? Kalau bicara masalah hakikatnya, iya pembeli. Pembeli tidak bayar. Pemilik restoran itu pemungut. Kalau bicara ya gini Pak Liman, salah satu alasan ketika ditegur itu ada yang mengatakan begini, karena ada pihak-pihak yang membeli sampai ratusan bungkus tidak bayar. Baik, saya tampung dulu ya. Ratusan, hanya ratusan, yang ribuannya kemana? Kan yang bayar itu kan gitu. Itu bukan alasan, itu alasan yang dibuat-buat dan mengada-ada. Kembali kepada ketegasan. Seharusnya kalau itu sudah diatur dengan tipping box dan sudah ada kesepakatan untuk terus mengaktifkan tipping box, kemudian tipping box itu mati, ketika didatangi alasannya rusak, diperbaiki, rusak lagi, itu berarti sudah ada kesengajaan kan gitu, indikasi. Berikanlah surat teguran. Itu yang diharapkan. Ya, teguran. Kemudian kalau tetap itu sudah ada indikasi nakal tanda kutip itu tutup. Tutup. Apa? Kalau ada yang mengaku bahwa kita ini aset Bangkalan, nggak ada dia juga Bangkalan tetap rame, tetap ada gitu. Pak Rizal, ini menarik. Pertanyaan saya tadi, Pak, kalau istilahnya Pak BJ itu kan bukan bocor, tapi tidak terserap. Tapi Pak Rizal menyangkal itu tidak terserap. Bagaimana? Wong pajaknya itu sebetulnya pada hakikatnya adalah pembeli. Iya. Terserap. Bocor di mana? Bocor di pemungut. Bocor di pemungut dan tukang pungut. Gitu Pak Rizal ya? Iya. Oke, masalah itu. Bocor. Itu Pak BJ yang jadi Pak BJ tidak usah membela OPD-nya. Kalau OPD-nya salah, ganti saja kan gitu. Mungkin hanya beda perspektif Pak Rizal, beda perspektif saja. Bahwa kalau Pak Rizal memaknai bahwa wajib pajak itu adalah pembeli, sementara pengelola restoran itu adalah pemungut. Silakan. Kalau di situ menjadi salah apa yang dijadikan istilah Pak PJ bukan tidak terserap. Ini sudah terserap. Terserap. Kalau Pak BJ mengatakan itu belum terserap, mari buka datanya. Tidak usah ditutup-tutupi. Artinya pasti pembeli akan membayar secara utuh plus pajaknya. Tidak ada alasan bahwa kami sengaja membuat harga yang tanpa pajak. Nggak ada alasan. Itu salah restorannya sendiri. Nggak ada alasan. Masuk akal ini Pak BJ. Masuk akal ini Pak BJ. Ada alasan. Tapi kalau Pak BJ menganggap bahwa itu tidak masuk ke Pemda, ke kas daerah, bukan bocor di kas daerah karena diwajib pajaknya tidak bayar, masih memungkinkan itu ada kebenarannya dari Pak BJ ketika melihat istilah tidak terserap dan bukan bocor itu memang tidak masuk ke kas daerah. Tidak terserap berarti apa? Berarti nggak bayar gitu. Iya begitu maksudnya. Nggak bayar, saya sudah mendengar alasan itu karena ada ratusan bungkus tidak bayar, hanya ratusan. Kita lihat omsetnya ribuan kan begitu. Ya. Sepaling tidak terserapnya tidak mungkin hanya 30 juta per bulan dengan 3 rumah makan yang
dia miliki satu restoran dimiliki 2-3 cabang yang kita lihat sendiri, itu saya baru bicara pajak restorannya. Pak Risan pernah dengar nggak bahwa sebetulnya berapa porsi mereka itu? Salah satu Kita ambil rata-rata 3.000 porsi. Satu rumah makan. Satu rumah makan. Pak Risan mau merata-rata seluruh rumah makan yang kena wajib pajak itu yang besar-besar, jangan yang kecil-kecil, yang besar-besar, ada nggak kira-kira 10.000 porsi per hari? Oh, lebih. Karena data restoran yang kita pernah pegang itu hanya 3 lembar saya pegang itu jumlahnya sudah 80 lebih restoran yang harusnya kena pajak. Sekarang gini aja. Oke, kita lihat kalau pajak saya kan memang buka-bukaan langsung buka Sinjai. Yang paling rame dan paling besar ya. Kita yang sebulannya hanya 30.000. Bandingkan dengan 30 juta, Pak. 30 juta. KFC setiap bulan itu tertib rata-rata 34 juta. Yang sesepi itu hanya di Tom Jerry. Iya. M2M sampai 20 juta lebih per bulan. Mereka tertib. Dengan rice bowl yang sepi di dekat BRI itu 8 juta sampai 10 juta per bulan. Jangan sampai Pak Risan mengetahui secara detail data itu ya. Punya maksudnya akan ketahuan bagaimana gap ya. Dari restoran satu ke restoran yang iya, lain. itu Pak PJ kalau mau dibantu oleh masyarakat jangan ditutup-tutupi itu data itu targetnya berapa rumah makan, ada berapa rumah makan dan tiap bulan bayar berapa. Buka saja supaya kita sama-sama bisa mengawasi dan membantu juga kan begitu. Jangan hanya percaya sama OPD-nya. Berkali-kali saya bilang jangan salah, banyak OPD di Bangkalan ini pejabatnya bukan mampu, tapi hanya mampu beli. Karena itu urusan pajak. Yang kedua, catatan yang selanjutnya yang saya ingat dari 6 catatan itu masalah pengelolaan aset. Bagaimana? Dari setengah bulan ini aset belum tertentu atau bagaimana? Ya belum. Saya padahal memintakan sederhana dan bisa dilakukan sebetulnya karena PJ yang sebelumnya waktu Pak Momon itu ya dilakukan itu semua aset bergerak dikumpulkan di Pemda Bangkalan dalam sebuah lapangan kan gitu dikumpulkan semua itu bisa. Sekarang belum ada. Kemudian aset yang saya bicarakan kemarin itu apa? Pasar Tanah Merah ini kan kemudian kita menemukan catatan dari Pemda. Katanya Pasar Tanah Merah ini dicatat sebagai aset itu pada tahun 2002. Loh, selama di 2001 ke bawah itu punya siapa itu? Lalu bagaimana cara kerja pemerintah? Nah iya, kemana itu? Kalau memang itu dicatat tahun 2002. Sebelumnya itu atas dasar apa? Atas dasar apa itu dibangun ada perawatan, dioperasikan, mengambil retribusi. Itu kemana? Apa itu dulu itu? Artinya Pak Risan dalam konteks aset Pak BG belum menyentuh? Belum, karena itu pasti apa? Urusan pajak aja pasti pusing 7 keliling itu. tapi catatannya lagi-lagi karena ini hanya setengah bulan Pak Risan. Iya, setengah bulan memang. Pilkades lagi catatannya kemarin itu dan selebihnya apa ya catatannya Pak Risan? Sampah, pilkades, jabatan yang kosong. Oh iya, jabatan yang kosong. Iya Pak Risan, jabatan yang kosong itu bagaimana? Belum tersentuh juga ya? Ya mungkin menunggu dari Mendagri atau apa. Padahal kan bukan hanya itu Pak Risan. Banyak. Jadi selain kepala dinas yang kosong karena pensiun dan ditahan dan jadi narapidana dan juga ada yang pensiun, itu kan sudah dilakukan asesmen dan sudah ada yang terpilih kan gitu. Prosesnya tidak tahu bagaimana kok terpilihnya sesuai tebakan kita semua bahwa nanti kepala dinas ini pasti kan kenapa tepat semua ya kebetulan mungkin tinggal dilantik aja oleh PJ. Pak Risan, kalau bicara masalah kekosongan jabatan dalam konteks tingkat kepala dinas tidak yang memakai asesmen. Sekarang itu informasinya juga banyak kosong di tingkat SD dan SMP itu kepala sekolah satu orang bisa megang 3 dan 4 ya betul. Itu saya memang tidak mendalami soal hal-hal pendidikan. Cuman dapat informasi nggak itu Pak Risan? Dapat. Ada informasi itu sudah lama dari Pak PLT kemarin juga sempat disinggung. Iya, kita tahu itu lama. Nah, soal kepala sekolah merangkap banyak, terus pengangkatan kepala sekolah juga sedikit karena emang yang bisa layak untuk diangkat dari kepala sekolah juga tidak banyak gitu. Makanya kita sempat ribut juga kami ini, saya dan RAR dan Pak Nasdasuki juga ribut ini ketika
ada minta guru dicopot semua. Maksudnya apa? Kita guru aja kurang mau dicopot. Oke, itu pada saat katanya untuk Pak PJ dalam masih belum redup harapan nyuhupnya. Belum, karena masih 2 minggu. Hanya masih 2 minggu sehingga tidak bisa dijadikan indikator. Belum, nggak tahu indikator awal ini. Pola awalnya cukup memberikan harapan. Harapan, bukan keyakinan ya, harapan. Tapi harapan. Iya, jangan-jangan tambah lama sama aja dengan yang dulu-dulu gitu. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Oke. Karena belum terbukti apa-apa. Oke, pada saat apa yang ingin disampaikan lagi kepada Pak PJ untuk bagaimana mengurai beberapa catatan barisan sebelumnya itu. Ya, baik, closing statement juga ini ya. Ya. Jadi gini, kepada Pak PJ itu, ya ini walaupun saya pribadi yang menilai ya, walaupun saya pribadi, karena penilaian kawan-kawan aktivis yang lain saya tidak tahu. Ya, jadi ini cukup membawa harapan ini. Pak PJ ini bagaimana dia menjalin komunikasi dengan aktivis, dengan ulama, dengan tokoh-tokoh, bagaimana, dan kepiawaian PJ ini menjalin komunikasi ini juga bisa meningkatkan kepercayaan. Ya, kepercayaan masyarakat. 2 minggu belum bisa kami nilai. Tetapi paling tidak performa dari PJ ini sudah bisa jadi harapan buat kami bahwa Pak PJ ini kebijakannya tidak diatur oleh pihak-pihak luar, kan gitu. Ya, kemudian jangan hanya cangkeman. Kalau anak saya juga tahu kalau ngomong nanti, kita buktikan aja kalau ada OPD yang kelihatan kerja itu hanya seolah-olah. Apalagi sekarang akhir tahun, bagaimana nanti lihat saja nanti bagaimana OPD itu menghabiskan anggaran, BIMTEK dan lain-lain itu yang tidak bermanfaat. Kemudian bagaimana PJ ini bisa mengoptimalkan aset-aset yang ada. Misalnya IKM yang saya kritik habis-habisan sebagai proyek raksasa yang tidak bermanfaat dan tidak berguna itu, bagaimana dia melakukan itu, bagaimana dia mengoptimalkan Satpol PP dan instansi terkait untuk memaksimalkan pendapatan daerah dari pajak, bukan hanya pajak restoran, ada pajak parkir, pajak kos-kosan, pajak IMB, bangunan dan lain-lain. Karena pembangunan di sini cukup banyak, besar, karena selama ini Bangkalan ini hanya hidup PAD-nya dari orang sakit. Semakin banyak orang sakit, semakin besar PAD Bangkalan itu harus ditinggalkan, kan ya. Nah, itu yang jadi harapan bahwa Bangkalan ini bisa lebih baik, paling tidak ada fondasi untuk perbaikan selama 1 tahun 4 bulan waktu Pak PJ ini menjabat di sini dan meninggalkan sejarah yang cukup baik nantinya, gitu. Oke, itu pada saja. Mudah-mudahan Pak PJ nanti masih setengah bulan bekerja di sini dan insya Allah dalam 1 tahun lebih nanti bisa betul-betul memberikan legacy gitu ya. Ya, legacy. Bisa legacy di Kabupaten Bangkalan agar Bangkalan ini tidak sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Iya. Itu pada saja. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.